Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bahas SBMPTN atau UTBK ya. Jadi kita lanjutkan di bab logaritma. Jadi di sini kita ambil dari buku yang terkenal ya, yang banyak diambil oleh siswa-siswa yang lainnya juga untuk masuk kuliah. Jadi di sini kita bahas soal SBMPTN tahun 2019, yaitu nomor 23 kalau di bukunya. Nah, di sini soalnya adalah jika untuk semua bilangan real x kurang dari 7, sehingga x log x kuadrat plus x dikurangi 12 dibagi x kuadrat plus x plus 12 itu terdefinisi adalah a kurang dari x kurang dari b, maka nilai b dikurangi a adalah sama dengannya berapa. Jadi di sini perlu kita ketahui untuk mencari solusinya. Jadi tipe-tipe SBMPTN itu tipe-tipe analisis atau penalaran. Jadi di sini yang perlu diketahui adalah kita harus benar-benar memahami definisi dari bentuk-bentuk. Jadi kalau misalkan bentuk umum logaritma kan A log B. Nah, yang perlu kita ketahui di sini kan syaratnya itu B harus lebih dari 0. Atau numerusnya harus lebih dari 0. Kemudian untuk basisnya A-nya yaitu harus lebih dari 0 dan A-nya nggak boleh sama dengan 1. Karena kalau A-nya sama dengan 1 nanti tidak terdefinisi. Karena nanti pasti sesuatu dibagi dengan 0. Jadi nanti nggak terdefinisi. Itu sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi di sini yang perlu kita pegang di sini adalah ini. Jadi pertama kita hitung B harus lebih dari 0, maka ini kita hitung yaitu lebih dari 0. Jadi x kuadrat ini harus lebih dari 0. Kemudian kan untuk mencari garis bilangan perlu kita faktorkan baik pembilang maupun penyebut. Yang bisa saja, kalau nggak bisa tinggalkan aja kayak gitu ya. Jadi misalkan di sini pembilangnya itu x dikurangi 3 dikalikan dengan x plus 4. Kemudian untuk penyebutnya kan nggak bisa difaktorkan, ya biarkan aja kayak gini. Kemudian tinggal kita buat pembuat nolnya, x dikurangi 3 maka kita peroleh x sama dengan 3. Kemudian untuk x plus 4 yaitu kita peroleh x sama dengan negatif 4. Jadi di sini tinggal kita tuliskan negatif 4 sama 3. Karena kan negatif kan posisinya di sebelah kirinya 3. Jadi negatif 4 kita tuliskan di sebelah kirinya 3 yang positif. Kemudian kita cek, misalkan masukkan 2000, karena kan 2000 kan ada di kanannya 3, kita cek. Kita substitusikan 2000 di sini. 2000 dikurangi 3 positif, 2000 ditambah 4 positif, 2000 ditambah ini semua nanti hasilnya positif. Jadi positif kalikan positif, positif dibagi positif, positif. Jadi nanti di sebelah kanannya 3 ini nanti pasti positif. Untuk gampangannya, habis positif ya negatif, habis negatif ya positif. Jadi selang-seling kayak gitu. Kalau misalkan mau kita cek satu-satu juga nggak apa-apa. Antara negatif 4 sama 3 itu kan 0. Jadi kalau misalkan di sini disubstitusikan 0, nanti kan pasti 0 dikurangi 3 ya negatif. 0 tambah 4 positif. Negatif kalikan positif, negatif. Dibagi dengan ini positif. Jadi nanti hasilnya pasti negatif. Kayak gini. Jadi nanti setelahnya bisa juga dicek misalkan di negatif 5. Pasti hasilnya nanti positif. Karena diminta adalah lebih dari 0, maka yang kita pilih adalah wilayah yang positif, yaitu x lebih dari 3 atau x kurang dari negatif 4. Nah, jadi ini kan yang kita peroleh dari syarat B harus lebih dari 0. Nah, kemudian kan kita tahu tadi A-nya itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi A-nya di sini kan kalau kita lihat bentuknya ini kan sebagai A. Kan A log B, jadi di sini sebagai A. Untuk B-nya itu sama kayak yang ininya. Nah, berarti di sini X-nya itu harus lebih dari 0 dan X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian di soal sendiri diberi syarat yaitu X-nya harus kurang dari 7. Sehingga ini bisa dibuat irisan garis bilangan.
Jadi setelah digambar ternyata kita peroleh yaitu pokoknya yang paling banyak kena garis ya. Ini kan ke kanan 1, ini dari 7 ke kiri 1, dari 3 ke kanan 1. Jadi kan yang paling banyak kena lewatan garis itu kan yang antara 3 sama 7. Jadi di sini nilai X-nya adalah 3 kurang dari X kurang dari 7. Nah, di awal tadi kita punya ini yaitu A kurang dari X kurang dari B. Sehingga di sini kita tahu kalau 3 itu sama dengan A, 7 sama dengan B. Jadi kalau B dikurangi A maka 7 dikurangi 3. Jadi jawabannya sama dengan 4. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu untuk UTBK tahun 2021 yang saintek ya. Jadi di sini lebih mengedepankan sifat-sifatnya. Misalkan jika A log C yaitu sama dengan 6 dan AB log C sama dengan 4, maka B log C-nya itu sama dengan berapa? Jadi di sini biasanya untuk triknya itu kita kerjakan dari yang paling rumit. Karena kan kalau pola pikir si pembuat soal itu, kalau misalkan kita pecah dari yang paling rumit, kemudian ada yang diketahui yang sederhana, pasti nanti yang sederhana itu nanti disubstitusikan ke bentuk yang paling sulit. Jadi di sini bentuk sulitnya kan yang AB log C sama dengan 4. Yang bentuk mudahnya kan yang ini. Jadi nanti ini pasti disubstitusikan ke sini. Jadi yang perlu dibongkar atau dipecah atau dikerjakan adalah yang ini. Jadi di sini AB log C sama dengan 4. Kita pakai sifat logaritma. Kalau dibalik yaitu 1 dibagi C log AB. Jadi kalau dibalik menjadi 1 per, itu nanti pasti yang basis jadi numerus, yang numerus jadi basis. Jadi yang AB jadi ke sini, yang C jadi ke sana, jadi dibalik. Jadi kita punya 1 per C log AB sama dengan 4. Kan kita tahu kalau logaritma itu kalau misalkan A log B ditambah A log C kan pasti sama dengan A log BC. Nah, jadi di sini tinggal kita pecah aja, kita kembalikan lagi, yaitu 1 dibagi C log A ditambah C log B sama dengan 4. Nah, yang diketahui kan A log C. Jadi supaya jadi A log C kita balik aja lagi. Jadi 1 dibagi 1 per A log C ditambah 1 per B log C. Karena kan yang diminta adalah B log C-nya itu berapa. Jadi di sini kita kerjakan. Jadi di sini kalau dibalikin nanti yang C jadi A, yang A jadi C. Yang posisinya di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Jadi di sini kayak gini. Kemudian kan kita tahu kalau A log C itu sama dengan 6. Jadi kalau 1 dibagi A log C berarti 1 per 6. Jadi di sini kita punya 1 dibagi 1/6 ditambah 1 per B log C sama dengan 4. Ini tinggal kita kalikan silang aja. Ini kan sebenarnya 4 per 1 kan. Jadi tinggal kita kalikan silang aja. Ketemunya 1 sama dengan 4 per 6 ditambah 4 dibagi B log C. Jadi yang angka dikumpulkan ke angka, yaitu 1 dikurangi 4 per 6 sama dengan 4 per B log C. 1 dikurangi 4 per 6, cara cepatnya adalah 1 dikalikan 6, 6. 6 dikurangi 4, 2. Jadi 2 per 6. Jadi tergantung tandanya di sini. Sama dengan 4 per B log C. Yang 6 tak kalikan 4 menjadi 6 kali 4, kemudian yang B log C dikalikan dengan 2, sehingga kita peroleh 2 kalikan B log C sama dengan 6 kalikan 4. Dengan kata lain, 2 kalikan B log C sama dengan 24. Kalau 24 ini kita bagi 2, yang kiri kita bagi 2, kita peroleh B log C nya itu sama dengan 12. Jadi ini hasil akhirnya. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu tetap UTBK Saintek tahun 2021, jika X sama dengan 2 adalah solusi dari persamaan A log akar X plus 6 dikurangi X log 3X dikurangi 2 sama dengan B dikurangi 3, maka A pangkat 2B yaitu sama dengan. Jadi di sini tinggal kita kerjakan aja. Kan sudah diketahui kalau solusinya itu di sini di soal yaitu X sama dengan 2. Kan kalau di sini ada X semua berarti tinggal
X sama dengan 2, kita substitusikan aja ke persamaan yang panjang ini. Jadi solusinya kayak gitu. Jadi setelah kita substitusikan, kita peroleh A log akar 2 plus 6 dikurangi 2 log 3 kalikan 2 dikurangi 2 sama dengan B dikurangi 3. Di sini ketemuannya akar 8 ini. Kemudian 3 dikalikan 2, 6, 6 dikurangi 2, 4, jadi 2 log 4 di sini. Kemudian B dikurangi 3 tetap kayak gini. Nah, kemudian kita turunkan aja A log akar 8 dikurangi 2 log 2 pangkat 2. Jadi 4 kan 2 pangkat 2. Supaya nanti bisa keluar hasil lognya, yaitu sama dengan B dikurangi 3. Nah, di sini untuk A log akar 8 dikurangi 2 sama dengan B dikurangi 3. Jadi di sini yang negatif 2 tak pindah ke ruas kanan menjadi plus 2. Jadi A log akar 8 sama dengan B dikurangi 3 plus 2. Jadi A log akar 8-nya itu sama dengan B dikurangi 1. Ingat bahwa sifatnya yaitu A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Ini hubungannya dengan eksponen. Nah, berarti dari sini kan kita punya akar 8 itu sama dengan A pangkat B dikurangi 1, kayak gini. Nah, kalau ini kita ubah bentuk lagi, akar kalau pindah ke ruas kanan atau sebaliknya itu kan menjadi kuadrat. Jadi di sini jadi kuadrat. Jadi 8 sama dengan A pangkat B dikurangi 1 dikuadratkan. Jadi yang ruas kanan nanti kan bentuk eksponen itu kalau misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka bentuknya adalah A pangkat MN. Jadi tinggal kita kalikan aja ke dalam sini satu per satu. Jadi kita peroleh A pangkat 2B dikurangi 2. Kan A pangkat 2B dikurangi 2 itu kan sama dengan A pangkat 2B dikalikan A pangkat negatif 2. Kita tahu bahwa kalau pangkat negatif ataupun pangkat positif kalau dipindah ke bawah menjadi penyebut, itu nanti pastikan tandanya kebalikannya. Kalau misalkan awalnya positif ya jadi negatif, kalau awalnya negatif ya jadi positif. Jadi kayak gini, A pangkat 2. Jadi 8 sama dengan A pangkat 2B dibagi A pangkat 2. Jadi di sini tinggal kita kalikan silang aja. Jadi 8A kuadrat itu sama dengan A pangkat 2B. Nah, jadi A pangkat 2B-nya tadi yang ditanyakan. Jadi ketemunya adalah 8A kuadrat. Jadi ini hasil akhirnya. Oke, sekian, akan kita lanjut ke bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.